Kita ini menuju Myanmar, longsor tuh. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Saudara, hari ini 2 kali gempa besar mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Seperti yang Anda lihat di gambar ini adalah saat detik-detik gempa mengguncang Majene pada hari ini. Gempa pertama, saudara, dirasakan warga pada 14 Januari kemarin yang membuat mereka langsung mengungsi ke hutan. Yang Anda saksikan ini adalah detik-detik saat warga di Majene, Sulawesi Barat mengungsi ke dataran tinggi. Mereka panik saat gempa pertama yang bermagnitudo 5,9 mengguncang Majene, Sulawesi Barat sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Warga juga sempat semakin panik karena gempa memicu longsor di sejumlah titik. Warga akhirnya memilih mengungsi di dataran tinggi dan BMKG Majene pun mencatat bahwa titik gempa terjadi di 4 km sebelah barat laut Majene dengan kedalaman 10 km. Gempa ini tidak memicu tsunami sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang dan jangan panik. Kami saat ini masih terhubung dengan Musri Mawaleda, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pemda Sulawesi Sulselbar. Selamat sore, selamat bergabung kembali Pak Musri. Ya, Pak Musri, boleh tolong dijelaskan tadi pagi BMKG atau tadi siang BMKG menyatakan bahwa agar masyarakat sebaiknya menghindari daerah gunung dan pantai. Dalam kondisi seperti ini, apa yang masyarakat bisa lakukan dan mengapa kondisi itu bisa dibaca? Ya, tentu saja saat ini tidak ada yang wajib kita perhatikan adalah kecuali apa yang disampaikan secara resmi oleh BMKG, karena BMKG telah memiliki data-data empirik, melakukan modelan pemodelan dan telah memiliki analisa-analisa dan perhitungan-perhitungan yang terjadi kepada setiap terjadi peristiwa bencana terutama bencana gempa seperti itu. Kenapa diminta untuk tidak terlalu menghindari daerah-daerah ketinggian? Tadi prediksi di Intro Berita tadi saya dengar bahwa memang itu akan memicu terjadinya longsor. Nah, longsor itu tentu saja rawan di daerah-daerah ketinggian atau daerah ketinggian, karena daerah-daerah gempa ini pada umumnya juga tanah atau batuan-batuan itu tidak stabil. Karena itu jangan sampai masyarakat berbondong-bondong lari ke ketinggian, tetapi itu yang terjadi malah bencana geologi lainnya seperti gerakan tanah atau longsor juga kita harus waspadai. Nah, ke depan memang apalagi dengan disertai dengan musim hujan seperti ini, musim penghujan, karena biasanya memang gempa ini akan memicu ketidakstabilan tanah atau ketidakstabilan tebing ataupun lereng, sehingga berpotensi untuk terjadinya bencana-bencana seperti longsor, gerakan tanah dan macam-macam. Inilah yang harus kita waspadai. Dan sebelum itu saya lupa berikan, saya atas nama Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia menyampaikan rasa prihatin dan juga yang mendalam terhadap peristiwa bencana ini, karena bagaimanapun tentu saja para ahli geologi terus berusaha untuk melakukan mitigasi semampu mungkin untuk dapat memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para stakeholder lainnya, terutama yang berkaitan dengan keselamatan jiwa ataupun keselamatan dari harta benda ataupun bangunan
malam pada pukul 1 sekitar 1.52. Pak Musri, kalau kita lihat kondisi sekarang, gunung dianggap kalau bisa dihindari, begitu pula dengan pantai. Daerah mana yang bisa kita katakan tengah-tengah untuk mengantisipasi ke depannya, apakah akan ada gempa susulan atau tidak ke depannya, Pak Musri? Nah, yang dimasukkan gunung tadi sebetulnya daerah-daerah ketinggian yang kira-kira rawan atau kemungkinan terjadinya longsor sebetulnya. Nah, masyarakat sudah sangat paham itu. Tinggal memang karena kepanikan, itulah yang kita minta kepada masyarakat untuk tidak panik. Dan kita dari IAGI dan bekerja sama dengan pusat kebencanaan Unhas dan juga Fakultas Teknik Unhas, teman-teman kita sekarang itu sudah menyebar di wilayah Sulawesi Barat, memang karena jarak yang jauh sehingga sangat terbatas, untuk memberikan suatu penerang atau penyampaian untuk menghindari kepanikan dari masyarakat yang terkait dengan bencana ini. Karena memang kita memiliki pengalaman yang pahit dengan semula bencana besar, sehingga begitu terjadi seperti ini, mau tak mau memang kita tidak bisa hindari masyarakat akan panik. Dan sehingga tugas kita para ahli untuk memberikan suatu pencerahan, tetapi juga kita harus selalu dengan berhati-hati waspada, jangan sampai kita karena abai akhirnya kemudian menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, itulah yang kita harus padukan. Jadi aspek ilmiah yang kemudian kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang tentu saja membuat masyarakat tenang. Itu tadi bagaimana menyampaikan ke masyarakat kondisi seperti ini agar tidak termakan berita bohong itu ya Pak Musri ya. Jadi informasi yang harus didengarkan adalah dari otoritas resmi. Ya. Itu ya yang dari jadi pemerintah. Dari pemerintah. Nah, kita belajar ke sejarah sebelumnya dalam gempa di Sulbar ini, di Sulbar khususnya. Sempat ada gempa besar pada 1969, betul ya Pak Musri? Catatan gempa itu ya sejak zaman Belanda sudah ada catatan gempa. Memang daerah wilayah Sulawesi Barat terutama antara Majene ke atas itu sampai Palu merupakan daerah kawasan yang rawan untuk gempa. Oke, jadi memang ini termasuk daerah rawan gempa. Nah, karena ini daerah rawan gempa yang Pak Musri amati sejauh ini, antisipasi mitigasinya seperti apa saja Pak Musri? Ya, tentu saja mitigasi yang harus kita tingkatkan sekarang adalah penyelidikan geologi secara komprehensif, karena kita tidak bisa mencegah menghindari kita dapat kita bisa mencari atau melepasnya bisa mereduksi. Jadi begini filosofi daripada perjuangan geologi. Kalau itu terjadi di daerah yang tidak ada peradaban, kan ini tidak menjadi bencana. Menjadi bencana ketika di situ merupakan suatu kawasan yang menjadi kawasan pemukiman, kawasan kota, di mana ada bangunan teknis segala macam. Tapi ada atau tidak ada risikonya, ini akan terjadi di wilayah itu. Tetapi apakah kemudian kita lalu menghindari atau kemudian kita pindah ya kita kemana? Memang wilayah kita ini mayoritas Indonesia ini dan Sabang sampai Merauke ini merupakan suatu kawasan yang memang merupakan suatu kawasan yang rawan seperti dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Nah, disinilah pentingnya kerjasama semua pihak ya, para ahli geologi, tentu para ahli teknis ya, para ahli konstruksi untuk semakin meningkatkan mitigasi secara detail, termasuk dalam rangka mempersiapkan perancangan bangunan teknis yang untuk mempertimbangkan aspek-aspek geologi teknik, aspek-aspek kegempaan, aspek-aspek yang berkaitan dengan kerentanan batuan dan segala macamnya. Ya, ini harus betul ke depan kita harus semakin mudah-mudahanlah pengalaman ini akan membuat kita menjadi makin dewasa, makin pandai dan makin saling memperhatikan, tidak lagi terjadi ego sektoral ya, sektoral. Kita harus saling mengisi, karena tidak boleh juga para geologi mengatakan bahwa kita harus kita pindah ya, kita nggak bisa juga seperti itu. Ahli geologi tidak seperti itu, tapi kita harus memberikan suatu tugas ini yang kira-kira biarlah para ahli rekayasa engineering melakukan suatu antisipasi yang terkait dengan masalah signifikan, tapi para geologi menyampaikan informasi yang akurat. Jadi ilmu juga berkembang, diharapkan mitigasi ke depannya juga semakin baik lagi. Terima kasih Pak Musri atas waktunya di Breaking News Kompas TV. Musri Mawaleda, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pemda Sulsel. Terima kasih Pak Musri, selamat sore. Berikutnya kita akan berbincang bersama Bapak Sirajudin, Ketua Bidang Kedaruratan BPBD Majene. Selamat sore Pak Sirajudin. Selamat sore Pak Sirajudin.